Asep dan Irma menikah baru setahun. Perkawinan keduanya tidak harmonis. Asep kerap mengobrol talak, berakal pendek, dan temperamen. Ada kabar menyebutkan bahwa Asep beberapa kali terjerat kasus obat terlarang, namun selalu berakhir dengan tebusan. Kakaknya juga pernah dikabarkan kena kasus menanam dan konsumsi ganja rasta. Namun kabarnya ditebus 600 juta untuk kebebasannya. Asep senang mengadu domba. Kalau dombanya kalah, dombanya langsung dimasukin kandang anjing buat dijadiin makanan hidup-hidup. Asep Saepullah atau lebih dikenal dengan Abang BRH, Sibrio Koneng, bapaknya Udin Saipudin, atau lebih dikenal Bos Sudin. Dikenal sebagai Bandar Bawang Bapana juga ada showroom. Bapaknya ikut nyembunyiin beberapa kasus anak-anaknya, mungkin memang problematik sekeluarga. Irma adalah istri ketiga. Istri pertama dan keduanya juga mengalami KDRT. Irma seorang penyanyi, cantik, bisa cari uang. Ketika situasi rumah tangganya makin memburuk, ia tak ragu memutuskan pergi dari rumah yang ditinggalinya bersama Asep di Pacet, Kabupaten Bandung menuju Cimahi. Tak jelas alasan kenapa Irma memilih Asep untuk dijadikan suaminya. Pada Desember 2023, Irma memberitahu kakaknya, Siska, bila ia ingin tahun baruan ke Pangandaran bersama temannya, kemudian pergi ke Kalimantan dengan alasan ingin menenangkan diri. Hal itu pun bisa dimaklumi. Kebetulan, di Borneo juga mereka punya kerabat. Komunikasi Siska dengan adiknya masih berjalan lancar. Setiap hari Irma berkirim pesan walau sekadar bercanda. Namun, pada 11 Januari 2024, Irma tiba-tiba mengatakan butuh uang dan ingin menitipkan anaknya kepada Siska. Siska mengira Irma masih berada di Pangandaran berdasarkan postingan story. Hingga sehari kemudian, pada 12 Januari, Irma sudah tidak bisa dihubungi. Irma seolah lenyap di telan bumi. Sejak itu juga keluarganya segera mencarinya. Keluarga Irma pun mendatangi Asep untuk menyelidiki keberadaan Irma. Lalu Asep menjawab dengan tenang bahwa memang ia menjemput Irma. Tetapi di tengah jalan Irma kabur membawa semua barang-barang miliknya. Untuk meyakinkan, Asep bahkan menantang mereka untuk melapor ke polisi. Di saat yang hampir bersamaan, keluarga Irma juga mendapat informasi dari sejumlah temannya kalau Irma bekerja di Bali. Hal itu membuat pihak keluarga memilih menunggu sambil berharap dikabari secepatnya oleh Irma. Keadaan ini memang bisa membuat bingung. Irma terbiasa pergi jauh untuk bekerja. Rumah tangganya sedang limbung. Dia mungkin bercerita ingin ke Bali pada beberapa temannya, dan ia juga menyampaikan ingin pergi ke Kalimantan untuk menenangkan diri. Akan tetapi fakta yang sebenarnya, Irma sudah dibunuh oleh Asep. Pembunuhan ini bahkan telah direncanakan sejak Desember 2023. Asep memutuskan hendak membunuh istrinya setelah mendengar rumor Irma berselingkuh. Dalam rencana awalnya, Asep mengajak seorang warga di kampungnya untuk membantu menghabisi Irma. Namun warga itu menolak. Karenanya Asep menunda rencana hingga ia berhasil mendapatkan 3 teman yang tak cerdas sama sekali, yang mau diajak melakukan pembunuhan hingga akhirnya mereka juga akan menyumbangkan kebebasannya atas masalah orang lain. Pada malam itu, antara 11 atau 12 Januari, Asep berhasil memulangkan Irma ke rumah, entah menggunakan rayuan seperti apa. Namun di balik rayuan tersebut sudah tersusun sebuah rencana mengerikan untuk Irma. Setelah Irma berhasil jatuh ke tangan Asep, kemudian ia menyembelihnya di dalam sebuah kamar. 3 kawannya, AG, US, dan AK, membantu memegangi tangan, kaki, dan membungkam mulut. Disitulah kejadian tragis ini akan menghantui salah satu temannya yang ikut membantu menjalankan eksekusi tak manusiawi ini. Asep telah resmi menjadi seorang pembunuh pada saat itu. Apakah penyembelihan itu dilakukan saat korban masih sadar? Hal ini masih menunggu keterangan dokter forensik. Yang jelas, setelah disembelih, jasad korban dilempar melalui jendela, kemudian diseret menuju kebun kosong di belakang rumah pelaku untuk kemudian dikubur. Dalam melakukan perbuatannya, Asep menggunakan cangkul dan golok yang dipinjamnya dari orang lain. Ia menyuruh temannya menggali kuburan. 3 orang bodoh itu bahkan tidak diimbali sepeser pun, seolah-olah itu kerjaan volunteer atau kerja bakti kepada seorang teman yang dituakan. Jadi dapat dibayangkan, Asep Saepullah jelas dia seorang skibi di toilet, tapi merasa dirinya gentleman. Ia membunuh karena delulu istrinya berselingkuh, dan ia membunuh dengan golok dan cangkul pinjaman, serta dibantu 3 orang temannya secara cuma-cuma. Sementara itu, keluarga korban tidak henti mencarinya. Hingga pada Maret, satu akun anonim mengirim pesan ke akun Siska, menanyakan status hubungan Siska dengan Irma. Kemudian pada Juni, akun kosong lain menginformasikan bahwa Irma sudah meninggal dibunuh. Karena si akun anonim mengaku tidak punya barang bukti, keluarga tidak menyeriusi informasi tersebut. Akan tetapi
Tapi pada 28 Juli, semuanya berubah. Seorang pria bernama Dedi mendatangi keluarga korban untuk menceritakan semuanya. Dedi menyampaikan informasi pembunuhan Irma secara lengkap. Ia sendiri mendengarnya dari temannya, salah satu pelaku yang disuruh menghilangkan barang bukti kejahatan. Agaknya pelaku yang satu ini juga kerap dihantui rasa bersalah. Menindaklanjuti informasi tersebut, keluarga segera membuat laporan ke Polresta Bandung. Pada tanggal 30 Juli, polisi akhirnya melakukan ekshumasi jasad korban, dan yang dikatakan Dedi semuanya benar. Sehari kemudian, aparat berhasil menangkap keempat pelaku. Asep Saipullah ditangkap di tempat pelariannya di Kabupaten Bogor, sedangkan 3 pelaku lainnya diringkus di Bandung dan Bogor. Penangkapan Asep diwarnai kemarahan dari keluarga korban. Terlebih ada dugaan bahwa Asep memaksa menjemput Irma dengan ancaman akan membunuh ayahnya yang sekarang tinggal sebatang kara. Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.